Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan punishment. Apa sih sebenarnya punishment ini? Kita cukup sering sekali mendengar punishment dan biasanya punishment ini identik dengan sebuah hukuman. Di sini saya akan menjelaskan dulu definisi punishment dalam modifikasi perilaku. Ya. Jadi ada 3 prinsip dari punishment, di mana punishment itu prinsip yang pertama adalah adanya sebuah perilaku tertentu, gitu ya, terjadinya sebuah perilaku tertentu. Kemudian yang kedua diikuti dengan konsekuensi segera yang mengikuti tingkah laku atau perilaku tersebut, dan hasilnya perilaku itu cenderung tidak muncul di kemudian hari. Jadi pada intinya punishment dalam modifikasi perilaku itu ketika perilaku itu tidak muncul di kemudian hari atau tidak lagi terulang gitu ya di kemudian hari atau di masa depan, maka perilaku ini telah menggunakan teknik punishment gitu ya. Nah, di sini sering sekali gitu ya punishment itu dikaitkan dengan sebuah hukuman gitu ya. Menurut orang awam punishment itu dikaitkan dengan hukuman. Biasanya mereka gitu ya, orang-orang awam ini akan menggunakan istilah punishment ini untuk menghukum sebuah perilaku yang bermasalah. Atau di sini hukumannya itu identik dengan sebuah sanksi moral gitu ya, adanya sebuah balasan. Kadang-kadang juga hukuman ini digunakan untuk menahan atau untuk menahan perilaku tertentu gitu ya, agar perilaku itu tidak terjadi. Nah, di sini dalam modifikasi perilaku itu kita berfokus pada 3 prinsip ini, yang mana ketika hasilnya, ketika perilaku itu tidak muncul di kemudian hari, berarti kita menggunakan teknik punishment, gitu ya. Nah, punishment ini ada istilah punisher. Punisher itu disebut sebagai penghukum, gitu ya, atau disebut sebagai stimulus aversif, di mana stimulus aversif itu biasanya kaitannya dengan stimulus yang tidak menyenangkan, atau istilahnya punisher ini adalah konsekuensi yang menjadikan perilaku tertentu itu semakin melemah atau berkurang di kemudian hari. Ya, itu tadi kembali lagi kepada tujuan dari punishment gitu ya. Punishment itu adalah bertujuan untuk melemahkan sebuah perilaku di kemudian hari, atau agar perilaku itu tidak muncul lagi di kemudian hari. Makanya kita perlu menggunakan namanya punisher gitu ya. Nah, di dalam punishment gitu ya, sebuah stimulus atau peristiwa itu bisa disebut dengan punisher ketika dia bisa berhasil menurunkan frekuensi atau dimensi dari perilaku tersebut. Misalnya di sini itu ketika ada tangan terbakar gitu ya, punisher tangan terbakar itu sebuah punisher. Jadi punisher itu tidak selalu identik dengan pukulan, tidak selalu identik dengan omelan kayak gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Ada 2 jenis punishment gitu, sama halnya dengan reinforcement. Di punishment itu juga ada punishment positif, ada juga punishment negatif. Ada 3 prinsip juga gitu ya di masing-masing jenis punishment ini. Ada punishment positif itu 3 prinsip, punishment negatif juga 3 prinsip. Punishment positif itu memiliki prinsip terjadinya sebuah perilaku gitu ya. Kemudian prinsip yang kedua disertai dengan penyajian aversif stimulus atau stimulus yang tidak menyenangkan, adanya sebuah stimulus penolakan gitu ya. Kemudian hasil yang terbentuk itu adalah perilaku tersebut itu tidak muncul di kemudian hari. Ini adalah punishment positif gitu ya. Ini adalah punishment positif. Kemudian ada punishment negatif. Punishment negatif ini terjadinya sebuah perilaku, kemudian prinsip yang kedua disertai adanya penghilangan stimulus yang memperkuat, kemudian hasil yang terbentuk itu perilaku tersebut tidak akan terulang kembali. Gitu ya. Ini adalah
punishment negatif. Nah, kita akan ke contoh, masing-masing contoh gitu ya. Untuk punishment positif, di sini ada contoh ketika Edi itu mengendarai sepeda, dia cenderung sering melihat ke bawah karena dia membawa handphone misalnya gitu ya, sambil mengayuh sepedanya itu dia bawa handphone. Nah, kemudian dia menabrak, ternyata dengan dia membawa handphone, dia fokusnya ke handphone gitu ya, matanya itu mengayuhnya, ketika mengayuh sepeda, matanya itu fokusnya ke bawah ke handphone gitu kan. Nah, dia akhirnya ketabrak gitu ya, menabrak bagian belakang mobil. Nah, padahal mobil ini parkir kan kayak gitu. Nah, bukan hanya nabrak, tapi si Edi ini akhirnya jatuh dan membuat giginya itu lepas gitu ya, bagian depan itu, gigi depannya itu lepas. Di kemudian hari, si Edi itu tidak lagi gitu ya, atau kemungkinan kecil, atau mungkin akhirnya Edi ini nggak lagi gitu ya, nggak lagi mengayuh sepeda sambil melihat handphone atau matanya itu fokusnya ke bawah gitu ya, nggak lagi seperti itu. Dia cenderung akan fokus ke depan untuk mengendarai sepedanya kayak gitu. Nah, kenapa kok bisa disebut dengan punishment positif? Di sini terjadi sebuah perilaku, gitu ya. Perilakunya adalah Edi ini bersepeda dengan fokusnya ke bawah, matanya itu fokus ke bawah. Misalnya di sini sambil bawa handphone, gitu ya, fokusnya matanya itu ke handphone. Itu adalah sebuah perilaku. Konsekuensi yang mengikuti adanya penyajian stimulus aversif, stimulus yang tidak menyenangkan. Nah, di sini stimulus yang tidak menyenangkan itu dia ketabrak, akhirnya dia jatuh, gigi depannya lepas. Ini adalah aversif stimulus. Nah, hasilnya ada kemungkinan kecil atau hasilnya si Edi ini nggak akan fokus pada handphone lagi, atau atau dia lebih fokus pada pada bagian depan ketika dia mengendarai atau mengayuh sepeda. Nah, ini adalah contoh dari punishment positif. Atau untuk contoh yang lain, misalnya gitu ya, si A, gitu ya, misalnya si A. Si A ini adalah anak cewek gitu ya, misalnya gitu. Nah, si A sebut aja ini Ani gitu ya. Ani ini dia nggak pernah masak atau dia tidak pernah menggoreng telur gitu ya. Dia tidak pernah menggoreng telur. Nah, perilaku yang muncul di sini adalah perilaku menggoreng telur pada Ani gitu ya. Ani menggoreng telur. Nah, konsekuensi yang mengikuti itu ketika dia menggoreng telur, minyaknya itu nyiprat gitu ya. Jadi Ani terkena cipratan, tangannya Ani kena cipratan minyak. Panas, ada bagian yang melepuh karena kecipratan minyak gitu ya, dan ada bagian yang terkena minyak panas nggak sampai melepuh, ada yang seperti itu. Kemudian hari gitu ya, besok atau lusa-lusanya lagi gitu, Ani cenderung tidak mau menggoreng lagi gitu ya, entah itu goreng telur, entah itu goreng-goreng yang lain, pokoknya kalau berkaitan dengan goreng-menggoreng, Ani nggak mau. Nah, di sini artinya punisher gitu ya, punisher yang muncul gitu ya, punisher ini adalah cipratan minyak itu tadi gitu ya. Jadi Ani itu sudah secara tidak langsung ini tadi sudah menerapkan punishment positif gitu ya. Jadi ketika dia goreng itu sudah dapat punishment positif. Ani itu goreng terus kecipratan minyak gitu ya, cipratan minyak panas. Nah, minyak panas yang terkena tangan Ani ini itu adalah sebuah punisher. Hasilnya dia nggak mau goreng lagi di kemudian hari. Nah, ini adalah contoh punishment positif. Nah, itu tadi kita tidak selalu berkaitan dengan omelan, hukuman, gitu ya, atau kaitannya dengan sanksi moral. Nggak selalu seperti itu punishment di dalam modifikasi perilaku. Kemudian contoh yang berikutnya, di sini ada Alma, gitu ya. Alma ini adalah anak kecil yang biasanya dititipkan di daycare. Nah, kadang-kadang, gitu ya, ketika dia bermain, selama dia di daycare, Alma ini kadang-kadang pas waktu main itu mukul temennya. Nah, pas waktu mukul temennya itu selama ini nggak pernah dapat teguran atau gurunya itu cenderung
biasa aja kayak gitu ya. Nah, di satu hari Alma ini pas waktu main sama temannya dia mukul gitu ya. Dia mukul temannya, Akhirnya si guru gitu ya menghentikan permainan tersebut gitu. Jadi kegiatan bermainnya Alma dan temannya itu langsung dihentikan. Oke, karena ada yang mukul, karena Alma mukul, jadi mainannya kita hentikan gitu ya. Waktu bermainnya kita hentikan. Alma ikut bu guru gitu ya. Alma ikut bu guru dipindahkan ke ruang lain, dikasih waktu sekitar 2 menit. Setelah itu, gitu ya, setelah kejadian itu, kalau misalnya setelah kejadian itu Alma akhirnya cenderung tidak memukul lagi setelah saat bermain, berarti bu guru itu sudah menerapkan punishment negatif. Kenapa demikian? Karena kembali kepada prinsip punishment negatif. Punishment negatif itu jadi sebuah perilakunya memukul saat bermain. Kemudian disertai oleh penghilangan stimulus yang memperkuat. Selama ini Alma cenderung dibiarkan oleh gurunya. Ya, nah di saat itu tadi, gitu ya, di kejadian itu tadi, ketika dia memukul gurunya itu Alma ini tadi memukul temannya, gurunya langsung menghentikan permainan dan Alma dipindahkan ke tempat lain gitu ya, sehingga Alma nggak bisa bermain lagi sama teman-temannya. Ini adalah penghilangan stimulus yang memperkuat. Jadi stimulus yang memperkuat tadi biasanya gurunya itu cenderung diam, sekarang dihilangkan. Gurunya memberikan perlakuan khusus dan menghentikan permainan tersebut. Kalau Alma akhirnya dia terus tetap tidak mau bermain, Alma ini tidak memukul lagi saat bermain, berarti itu tandanya guru sudah menerapkan punishment negatif. Gitu. Oke. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keefektifan punishment gitu ya. Sebenarnya kurang lebih sama seperti yang disampaikan di materi reinforcement gitu ya. Ada beberapa hal, tapi di sini saya hanya menuliskan 4 gitu ya. Nanti yang lainnya silahkan cari di referensi-referensi lain gitu. Yang pertama, ketika kita mau melakukan punishment, itu imediasi, segera gitu ya. Jadi pemberian konsekuensi harus segera setelah perilaku itu dilakukan. Kalau kita mau memberikan punishment, maka segeralah ketika perilaku yang menjadi target untuk dihilangkan itu tadi ya, untuk dikurangi perilaku apa yang mau dikurangi itu sudah mulai muncul, maka langsung diberikan punisher, atau misalnya ketika perilaku itu muncul langsung diberikan punisher gitu ya. Jadi imediasi itu pemberian konsekuensi dengan segera. Kalau misalnya tadi ada anak gitu ya, misalnya dia kalau belajar itu ngomong aja langsung dikasih punisher gitu ya. Punishernya misalnya kita ambil barang kesukaannya, atau misalnya dengan teguran, itu juga berupa punisher gitu ya. Tetapi semuanya kita perlu melihatnya lagi, apakah teguran atau misalnya mengambil barang kesukaan itu adalah punisher yang paling kuat, yang paling efektif. Itu semuanya kita bisa dapatkan melalui behavioral assessment-nya, karena individual difference, jadi nggak bisa kita terapkan punisher-nya untuk anak satu dengan anak yang lain itu disamakan. Nah, intinya di mediasi ini segeralah ketika kita mau memberikan punisher, maka segeralah ketika perilaku itu muncul langsung dikasih punisher gitu ya. Terus ada yang kedua adalah kontingensi. Sebuah stimulus lebih efektif sebagai punisher ketika pemberian bergantung pada perilaku. Jadi ketika kita memberikan hukuman gitu ya, atau memberikan punisher, itu selain tidak perlu ditunda-tunda gitu ya, jangan ditunda-tunda lagi. Oke, yang kedua itu kontingensi. Sebuah stimulus lebih efektif sebagai punisher ketika pemberian bergantung pada perilaku. Nah, selain kesegeraan dalam memberikan punisher gitu ya,
itu ini apa namanya, kita juga harus konsisten. Jadi stimulus itu bisa dianggap sebagai punisher yang efektif ketika kita itu memberikannya bergantung pada perilaku tersebut, secara segera bergantung pada perilaku tersebut dan konsisten. Ya kayak misalnya contohnya gitu ya, ketika guru gitu ya melihat ada muridnya itu ngomongnya kasar nih gitu ya, langsung dikasih ekspresi marah gitu. Gurunya langsung menampilkan ekspresi marah. Itu sebuah bentuk punisher gitu ya. Nah, ekspresi marah yang diberikan bu guru ini akan lebih efektif ketika diberikan saat perilaku anak ini ngomong kasar itu muncul, langsung gurunya menampilkan ekspresi marah. Itu akan lebih efektif dibandingkan ketika ada anak yang ngomong kasar, terus gurunya 1 jam kemudian baru memberikan ekspresi marah. Ini kurang efektif. Ya, itu kaitannya dengan imediasi tadi ya, kesegeraan gitu. Nah, di kontingensi ini selain itu gitu ya, selain bagian itu tadi, guru itu tetap harus konsisten kalau mau menghilangkan perilaku berkata kasarnya gitu ya. Jadi jangan sampai di satu kejadian bu guru seperti itu, di kejadian berikutnya anak ini ngomong kayak gini lagi, ngomong kasar, gurunya biasa aja, tapi nanti muncul kayak gitu lagi gitu ya, gurunya langsung menunjukkan ekspresi marah lagi dan ambigu gitu kan, iya tidak kayak gitu. Nah, untuk memberikan keefektifan sebagai punisher ini tadi punishernya agar efektif, maka si guru harus konsisten, bukan hanya segera, tapi konsisten di setiap kejadian apapun itu harus konsisten gitu ya. Ini akan cenderung tidak diulangi oleh si anak dalam melakukan perilaku kasar. Kemudian yang ketiga ada establishing operation gitu ya, suatu kondisi yang membuat konsekuensi itu lebih efektif sebagai penghukum. Kalau di reinforcement seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di reinforcement itu contohnya di establishing operation itu ketika sebuah penguat itu belum pernah diberikan sama sekali atau sudah lama tidak diberikan, itu bisa menjadi reinforcer yang sangat efektif kayak gitu ya. Nah, sama halnya di punishment gitu ya. Kalau di reinforcer gitu ya, ketika kita berpuasa kan akhirnya menahan dahaga, menahan lapar gitu ya. Nah, tapi yang paling sering itu adalah kaitannya dengan dahaga, haus gitu ya. Nah, ketika ada beduk maghrib gitu ya pas puasa, air atau minuman itu sebuah reinforcer yang sangat dinanti gitu ya, yang bisa jadi itu minuman itu adalah reinforcer yang efektif, yang paling efektif dibandingkan makanan saat berpuasa. Nah, kenapa demikian? Karena lama gitu ya, kita nahan haus gitu, nahan haus. Nah, pas waktu buka puasa pengen segera minum gitu, makanya air atau minuman itu sebagai reinforcer yang sangat efektif, dianggap sangat efektif. Sama halnya ketika punishment. Punishment itu ketika hukuman itu sering diberikan gitu ya, atau punishernya sering diberikan, ya nggak efektif lagi gitu ya. Jadi kita harus cari data apa yang paling tidak disukai atau hal apa yang paling dianggap itu mengecewakan dari si klien kita nanti gitu ya. Makanya perlu yang namanya behavioral assessment gitu ya dalam modifikasi perilaku. Ya, bisa jadi kita ambil handphonenya sebagai punisher, tapi ternyata dia punya handphone lagi, ya kan nggak ngefek. Jadi kita harus cari data dulu, kira-kira punisher apa yang paling efektif sebagai penghukum untuk dia, gitu ya. Sehingga kondisi itu benar-benar dianggap sebagai punisher, gitu ya, bukan hanya sekedar bercandaan biasa dari si klien kita, ya. Kemudian yang terakhir adalah individual difference dan magnitude of the punisher. Keefektifan pemberian punisher itu berbeda-beda gitu ya, masing-masing individu itu berbeda-beda. Sama halnya di reinforcement.
penguat, misalnya kita memberikan coklat kepada anak kecil gitu ya, itu dianggap sebagai reinforcer selama ini. Tapi bisa jadi ini ternyata coklat itu bukan reinforcer kan di punishment di reinforcement itu. Kenapa? Karena ternyata si anak ini ternyata alergi coklat. Nah, ini nggak bisa dianggap sebagai reinforcer. Justru ini bisa dianggap sebagai punisher gitu kan. Nah, karena kalau perilaku itu muncul, gitu ya, kita kasih punisher berupa makanan coklat, anaknya alergi coklat kan bisa menjadi punisher gitu ya. Tapi kita tidak boleh sembarangan ya. Kita lihat kalau dia makan coklat alerginya kayak gimana. Kalau bukan cuma ya, tapi kalau cenderung gatel-gatel aja gitu, mungkin ini ya, atau ya mungkin itu ringan gitu ya, dibandingkan ketika dia makan coklat langsung dia sesak nafas. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi ketika kita mau menentukan punisher apa yang sesuai, ambil data juga, cari data apa yang paling cocok untuk anak ini atau untuk individu ini. Gitu ya. Jadi tidak semua punisher itu bisa diterapkan ke semuanya gitu ya. Punisher untuk si A itu efektif bukan berarti punisher A itu bisa kita generalkan untuk semua individu ya. Jadi cari data apa yang paling efektif. Apakah mengambil handphone itu efektif? Itu bisa dikatakan bisa jadi efektif kalau ternyata si anak ini memang cuma punya handphone satu. Terus dia cukup ketergantungan dengan handphone, itu bisa juga menjadi punisher yang efektif ya. Tapi kalau dia nggak punya handphonenya dia ambil, tapi dia masih bisa berinteraksi dengan menggunakan atau dia bisa main game dengan menggunakan lainnya karena ada akses internet dan lain-lain, menggunakan gadget gitu ya, bukan hanya handphone tapi ada laptop atau ada yang lainnya, maka pengambilan handphone belum tentu ini menjadi punisher yang efektif. Jadi penting untuk mencari data melalui behavioral assessment terlebih dahulu gitu ya. Nah, ada magnitude of the punisher gitu ya, selain individual difference-nya gitu ya. Kita perlu melihat kuantitas punisher-nya itu tadi. Jadi kalau semakin kuantitasnya itu semakin besar, bisa jadi akan lebih kuat, lebih efektif gitu ya. Misalnya diambil handphonenya hanya sejam gitu ya. Beda ketika kita ngambilnya itu sehari full. Jadi anak ini benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain dengan handphonenya. Nah, itu bisa menjadi punisher yang cukup efektif. Nah, itu jadi kita lihat selain individual difference-nya, kita juga memberikan magnitude of the punisher. Jadi kuantitasnya juga dikuatkan. Itu yang bisa mempengaruhi keefektifan punishment. Silahkan teman-teman bisa menambahkan dengan referensi-referensi lainnya, gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan untuk punishment. Terima kasih.